Perkenalkan, nama saya Gading Pratama Putrasani Purba dari kelas TIP 2103 dengan NPM 2110152, ingin menjelaskan materi dari Bapak Iksan Parinduri MSI dari materi pertama sampai dengan materi ke-6. Diawali dengan perkembangan mikroprosesor. Nah, mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau yang bisa disingkat dengan CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor, mini, dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Nah, di sini saya akan menjelaskan awal dari adanya prosesor ini. Yang pertama, Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971. Pada awal terbentuknya, Intel tidak langsung bekerja untuk memproduksi prosesor yang akan terpasang pada komputer. Intel mengembangkan prosesor pertamanya pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom dan dulu terkenal dengan sebutan kecerdasan buatan pada benda mati. Prosesor ini adalah prosesor pertama di mana orang-orang menyebut dengan mikroprosesor karena ukurannya kecil. Kaki jenis prosesor Intel ini terbuat dari unsur logam dan campuran emas. Nah, kecepatannya 108 sampai 740 kHz. Tipe 4 bit, jumlah inti 1 atau yang sering dikenal banyak orang yaitu single core. Jumlah transistor 2300. Nah, lanjut yang kedua, Intel 8008 pada tahun 1972. Jenis prosesor kedua Intel ini rilis setahun setelah peluncuran jenis pertama yaitu tahun 1972. Seri prosesor ini mendapat pengembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan kecepatan Intel 8008 yang meningkat cukup signifikan dari seri sebelumnya. Nah, peningkatannya yaitu dari kecepatan 200 sampai 800 kHz. Tipenya 8 bit, jumlah inti masih sama dengan yang tadi, satu atau single core. Jumlah transistornya 3500. Lanjut yang ketiga, Intel 8080 yang pada tahun 1974. Jenis prosesor ini merupakan sebuah penemuan yang sangat cemerlang pada zamannya, karena ini memerlukan jenis prosesor pertama yang mampu memproses data sebesar 8 bit. Seri prosesor Intel 8080 juga memiliki kecepatan pengolahan data yang sangat baik. Karena itu prosesor jenis ketiga ini menjadi otak dari komputer Altair yang rilis pada tahun 1974. Kecepatannya yaitu 2 MHz, tipe 8 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 4500. Nah, selanjutnya Intel 8085 pada tahun 1976. Jenis prosesor keempat dari keluarga Intel ini sebenarnya masih satu rumpun dengan Intel 8080. Prosesor Intel 8085 rilis pada tahun 1976 dan menawarkan kecepatan pengolahan data yang lebih tinggi. Kecepatannya yaitu 3 MHz, tipe 8 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 6500. Nah, Intel 8086 pada tahun 1978. Jenis prosesor ini merupakan prosesor pertama yang menggunakan desain arsitektur CPU x86. Meskipun sebenarnya istilah tersebut belum terkenal pada saat itu, Intel memproduksi seri 8086 pada tahun 1978 dan menjadi prosesor pertama yang mampu mengolah data sampai 16 bit. Kecepatannya 5 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 29.000. Lanjut di ke-6 ada Intel 8088 yang dibuat pada tahun 1976. Jenis prosesor Intel 8088 rilis dan mulai digunakan pada tahun 1979. Jenis prosesor seri ke-6 ini digunakan pada komputer buatan
IBM. Kecepatan 5 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 29.000. Lanjut di urutan ke-7 ada Intel 286 yang dibuat pada tahun 1982. Intel memproduksi seri 286 pada tahun 1982 dan terkenal juga dengan sebutan 786 mikroprosesor. Jenis prosesor ini merupakan prosesor pertama yang dapat menjalankan software. Hal ini dikarenakan jenis prosesor tersebut sudah bisa membaca memori sampai 16 MB serta menggunakan CPU 16 bit. Kecepatannya 6 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 134.000. Di urutan ke-8 ada Intel 386 yang dibuat pada tahun 1985. Intel memproduksi jenis prosesor Intel 386 pada tahun 1985 yang memiliki jumlah transistor 2 kali lipat lebih banyak dari seri sebelumnya. Selain itu, jika membandingkan dengan seri prosesor yang pertama, maka jenis prosesor ini 100 kali lipat lebih banyak. Tentu saja ini menghasilkan kecepatan yang turut meningkat pesat dan juga sudah bisa memproses data hingga 32 bit. Kecepatannya pun 16 MHz, tipenya 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 275.000. Lanjut di urutan ke-9 ada Intel 468 yang dibuat pada tahun 1989. Intel memproduksi seri Intel 468 pada tahun 1989 yang merupakan jenis prosesor pertama yang memudahkan pengguna dalam menggunakan software karena sudah dapat menggunakan klik mouse. Sebelumnya penggunaan software hanya dengan cara mengetikkan perintah dalam bentuk teks. Hal ini bisa terjadi karena adanya fungsi kompleks matematika yang membuat beban kerja prosesor menjadi lebih ringan. Kecepatannya 25 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 1,2 juta. Lanjut di urutan 10 ada Intel Pentium yang dibuat pada tahun 1993. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menjadi awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik VGA atau yang bisa dibilang pin gate array. Prosesor ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt. Kecepatan 66 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 3,1 juta. Di urutan 11 ada Intel Pentium Pro yang dibuat pada tahun 1995. Tahun 1995 merupakan era di mana kebutuhan dan kemampuan komputasi tingkat tinggi sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro untuk dapat menggunakan pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini, maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang terdapat di dalamnya. Kecepatannya 200 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 5,5 juta. Lanjut di Intel Pentium 2 yang rilis pada tahun 1997. Jenis prosesor Intel Pentium 2 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan juga pin sebanyak 386. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x 86. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakan pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga sudah dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Kecepatannya
300 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 7,5 juta. Lanjut di Intel Celeron yang rilis pada tahun 1998. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin yang berjumlah 386 sehingga dapat bekerja lebih efisien. Kecepatannya 266 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 7,5 juta. Selanjutnya ada Intel Pentium 3 yang rilis pada tahun 1999. Prosesor Intel Pentium 3 yang rilis pada tahun 1993 ini memiliki kemampuan proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis prosesor ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari bus system ke prosesor. Dengan demikian bisa mendongkrak performa prosesor secara signifikan. Kecepatannya 500 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 9,5 juta. Lanjut Intel Pentium 4 yang rilis pada tahun 2000. Jenis prosesor ini pertama kali rilis pada tahun 2000 dan memiliki kecepatan 1,5 GHz. Seiring dengan perkembangan teknologi yang harus meningkat, maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,06 GHz. Kecepatannya 1,5 sampai 3,06 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 42 juta. Lanjut Intel Xeon yang rilis pada tahun 2001. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancang khusus untuk menggunakan pada server. Hal ini karena prosesor yang rilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro VGA yang memiliki pin berjumlah 603 pin. Kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 42 juta. Lanjut Intel Pentium M yang rilis pada tahun 2003. Perusahaan Intel mendesain seri Intel Pentium M agar dapat menggunakan secara efisien pada komputer portable atau tablet PC. Intel Pentium M pertama kali rilis pada tahun 2003 yang juga sering terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Kecepatannya 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 55 juta. Lanjut Intel Core Solo dan Duo yang rilis pada tahun 2006. Intel Core Solo merupakan jenis prosesor yang mengacu pada prosesor Intel Pentium M, sehingga semua fiturnya sama dengan fitur pada Intel Pentium M atau Intel Centrino. Sementara Intel Core 2 merupakan salah satu generasi dari Intel Pentium M yang menjadi bagian dari keluarga prosesor dual core mobile processor. Kecepatannya 1,06 sampai dengan 2,33 GHz. Tipe 32 bit, jumlah inti 1 atau 2 single core atau dual core. Jumlah transistor 151 juta. Lanjut Intel Core Duo atau Core 2 yang rilis pada tahun 2006. Jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang rilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangannya, Intel Core 2 memiliki nama kode Conroe dan Allendale. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan proses data hingga 64 bit. Kecepatannya 2,66 GHz, tipenya 64 bit, jumlah inti 1 atau 4 core, jumlah transistor 291 juta. Lanjut ke Intel Atom yang rilis pada tahun 2008. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit.
Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya, jenis prosesor ini sering terpasang pada produk netbook atau smartphone. Kecepatan 1,86 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 1 sampai 8 core, jumlah transistor 47 juta. Lanjut Intel Core i7 yang rilis pada tahun 2008. Jenis prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor yang menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Prosesor ini adalah rancangan untuk memenuhi kebutuhan komputerisasi yang sangat tinggi atau pada pasar high-end. Kecepatan 2,66 sampai dengan 320 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit. Jumlah inti 4 sampai 10 core, jumlah transistor 731 juta. Lanjut Intel Core i5 yang rilis pada tahun 2009. Jenis prosesor ini juga menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit, tergantung pada varian yang Anda beli. Kelebihan dari prosesor Intel Core i5 adalah adanya fungsi not bright yang tertanam pada inti prosesor. Jenis prosesor ini juga berada dalam kelas menengah dari varian Intel Core jika meninjau dari segi kinerjanya. Kecepatannya 2,66 GHz, tipe 32 dan 64 bit, jumlah inti 2 atau 4 core, jumlah transistor 774 juta. Lanjut Intel Core i3 yang rilis pada tahun 2010. Jenis prosesor ini rilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan proses yang lebih kecil jika membandingkan seri ini dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Kecepatannya 2,93 sampai dengan 3,07 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 core, jumlah transistor 382 juta. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang perkembangan dari prosesor. Lanjut penjelasan tentang SSI, MSI, LSI, VLSI, OLS. Dari awal, yang pertama saya akan menjelaskan Small Scale Integration atau SSI. Suatu proses perancangan dari beberapa rangkaian di atas sebuah chip tunggal, istilah yang mengacu untuk teknologi yang digunakan untuk memasukkan gerbang logika diskrit dengan maksimum 100 komponen elektronik. MSI atau Medium Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 100 gerbang di atas sebuah chip tunggal dengan 100 sampai dengan 3000 komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI, suatu proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal, digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 3000 sampai dengan 100.000 komponen elektronik. Lanjut Parallel Scale Integration atau PLSI, suatu proses perancangan yang lebih dari 100.000 gerbang pada sebuah chip tunggal, yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai dengan 1 juta komponen elektronik. Lanjut Ultra Large Scale Integration atau ULSI, singkatan bahasa Inggrisnya ULSI, Ultra Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal, yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai dengan 1 juta komponen elektronik, sangat besar, lebih besar dari atau sama dengan 100.000. Teknologi sirkuit terpadu yang menggunakan antara 100.000 dan 1 juta transistor sirkuit terpadu atau setara dengan 10.000 menjadi 100.000 gerbang. Apa yang dimaksud dengan arsitektur mikroprosesor?
Pembagian arsitektur komputer. Jelaskan apa yang dimaksud dengan TIM, der Interface Material. IHS, Integrated Head Spreader. Inti prosesor. Jelaskan apa yang dimaksud dengan software level, hardware level. Arsitektur mikroprosesor. Arsitektur sebuah mikroprosesor menunjukkan rancangan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Rancangan perangkat lunak dan perangkat keras sebuah mikroprosesor dikembangkan secara simultan sebelum sebuah mikroprosesor diproduksi. Pembagian arsitektur komputer. ALU. Yang pertama, ALU. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika secara logika. Contoh operasi hitungan aritmatika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua, kontrol unit. Kontrol unit adalah bagian dari komputer yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim ke sistem. Apa yang dimaksud dengan inti prosesor, TIM, IHS? Yang pertama, saya akan menjelaskan dari inti prosesor. Inti prosesor. Core adalah inti sebuah prosesor. Prosesor pada awalnya hanya dikembangkan dengan satu inti. Jadi satu prosesor hanya mampu mengerjakan satu perintah dalam setiap clocknya. Habis itu yang kedua, TIM atau Thermal Interface Material. Bahan antarmuka thermal adalah bahan apapun yang dimasukkan di antara dua komponen untuk meningkatkan kopling thermal di antara keduanya. Penggunaan yang umum adalah pembuangan panas, di mana TIM dimasukkan antara perangkat penghasil panas dan perangkat penghilang panas. Yang ketiga, IHS atau Integrated Heat Spreader. Heat Spreader mentransfer energi sebagai panas dari sumber yang lebih panas ke heatsink untuk penukaran panas yang lebih dingin. Ada dua jenis termodinamika, yaitu pasif dan aktif. Apa yang dimaksud dengan software level? Nah, software level yang pertama, operating system layer. Mengontrol cara yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari atau underlying, dan juga membunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware secara lebih mudah. Yang B, higher order software. Layer mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Ketika diterjemahkan, program seperti itu akan mengandalkan pada fasilitas sistem operasi yang mendasari maupun infrastruktur mesin mereka sendiri. C, application layer. Application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Yang kedua, hardware level. Physical device layer. Physical device layer merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting. Yang B, digital logic layer. Elemen pada tingkatan ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana.
Yang kedua, hardware level. Yang C, microequipment layer, menginterpretasikan instruksi bahasa mesin dari layar mesin dan secara langsung menyebabkan elemen logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Maka sebenarnya ia adalah proses ordiner yang dapat mendasar dan dikendalikan oleh instruksi program kontrol primitifnya sendiri yang disanggah dalam ROM inernya sendiri. Instruksi program ini disebut mikrokode dan program kontrolnya disebut mikroprogram. Yang D, machine layer, adalah tingkatan yang paling bawah di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Nah, lanjut ke bahasa assembly. Bahasa assembly pertama dikembangkan pada tahun 1940-an. Meskipun pemrograman modern menghabiskan sedikit waktu untuk berurusan dengan bahasa rakitan, bahasa tersebut tetap penting untuk keseluruhan fungsi komputer. Bahasa assembly adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dimaksudkan untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat keras komputer. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabel ASCII. Nah, di sini juga saya menunjukkan contoh program assembly program, menampilkan nama dengan menggunakan EMU8086. Lanjut, penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan, first come first served scheduling atau FJFS. Yang kedua, shortest job first scheduling atau SJF. Yang ketiga, priority scheduling. Yang keempat, round robin scheduling. Yang kelima, multi level queue scheduling. Yang keenam, multi level feedback queue. Dan ketujuh, two level scheduling. Yang first come first served scheduling. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada satu thread dimasukkan ke dalam tipe QQ atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Di sini saya memberikan contohnya. Nah, lanjut, shortest job first scheduler. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini juga saya memberikan satu contoh. Lanjut, priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari priority scheduling. Tiap proses dilengkapi dengan prioritas. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Nah, di sini saya memberikan satu contoh. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah tutur kata, saya minta maaf. Sekian video ini saya buat. Terima kasih.